Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai model ARMA pada data deret waktu total kelahiran perempuan di United Kingdom tahun 1959. Nah, kelompok kami terdiri dari Ananda Ajeng Puspitasari, Tenti Amelia, Marco Amadio Halim, Aulia Adizari Kurniawan, dan juga Balkis Firdausi. Nah, untuk kali ini, saya Ananda Ajeng Puspitasari akan membahas apa saja yang akan kami bahas mengenai video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas sumber data. Yang kedua, langkah-langkah analisis. Kemudian, pada langkah-langkah analisis nanti terdiri dari membuat plot data, terus melakukan uji stasionaritas, kemudian differencing dan transformasi box plots, terus plot ACF dan PACF, kemudian pendugaan parameter, kemudian diagnosis model, lalu melakukan peramalan, dan yang terakhir adalah aplikasi pada data total kelahiran perempuan di United Kingdom tahun 1959. Oke, di sini kami mendapatkan data yang berupa total kelahiran perempuan di United Kingdom itu mulai dari bulan Januari tanggal 1 1959 terlihat bahwa total kelahirannya itu terdapat 35 orang perempuan yang lahir. Nah, sampai kita dapat itu ini. Pada tanggal 31 bulan 12 yaitu Desember 1959 tercatat bahwa terdapat total kelahiran perempuan di United Kingdom itu sebanyak 50 orang. Nah, di sini data ini kami dapatkan dari sebuah website. Oke, selanjutnya akan membahas tentang langkah-langkah analisisnya. Nah, langkah-langkah analisisnya yang pertama yaitu membuat plot data untuk mengetahui pola sebaran datanya. Yang kedua, melakukan uji stasionaritas menggunakan uji akar unit atau Digifuller. Nah, nanti jika data stasioner, maka data langsung dapat dimodelkan. Sedangkan jika data tidak stasioner, maka dilakukan differencing ataupun juga bisa dengan transformasi box-chox. Kemudian melakukan uji akar unit kembali untuk melihat apakah setelah differencing data telah stasioner atau belum. Jika belum, maka differencing lagi. Nah, selanjutnya yaitu setelah data stasioner, maka dilakukan identifikasi model dengan menggunakan plot ACF dan PACF. Nah, bisa juga dengan EACF. Nah, untuk yang tahap kelima, kemudian memberikan dari stasioner data tersebut dengan menentukan besarnya parameter. Terus yang keenam, ini mohon maaf, yang keenam, setelah model stasioner terbentuk, kemudian dilakukan uji diagnostik pada error yang dihasilkan oleh model tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu melakukan peramalan dari model data yang sudah kita pilih sebagai model yang terbaik. Oke, yang pertama dari langkah-langkah tersebut yaitu membuat plot data. Nah, di sini plot data itu bisa kita buat dari beberapa software, yaitu bisa dari RStudio atau dengan Minitab dan software-software lainnya. Nah, di sini kami memiliki dua contoh plot data, yaitu yang di sebelah kiri terlihat bahwa plot datanya itu cenderung belum stasioner terhadap rata-rata maupun belum juga stasioner terhadap ragamnya. Maka perlu dilakukan differencing atau box-chox, transformasi box-chox. Nah, untuk yang plot sebelah kanan itu mengidentifikasikan bahwa data tersebut sudah cenderung stasioner terhadap varian maupun meannya. Oke, selanjutnya adalah melakukan uji stasionaritas. Nah, karena kita udah tahu plotnya, itu juga bisa dimantapkan kembali apakah benar-benar itu sudah stasioner apa belum. Nah, itu menggunakan uji Digifuller. Nah, uji ini dikembangkan oleh David Dickey dan juga Fuller, di mana uji augmented Digifuller menggunakan persamaan berikut, yaitu delta YT sama dengan B1 ditambah
mohon maaf ini beta 1 ditambah beta 2T ditambah delta YT-1 ditambah sigma dari alfa I delta YT-I dari I-nya bergerak dari 1 sampai ke M ditambah UT. Nah, UT ini maksudnya error ke T. Nah, sehingga akan membentuk hipotesis sebagai berikut. Hipotesisnya itu yaitu H0 dengan deltanya itu sama dengan 0, sedangkan hipotesis alternatifnya itu delta tidak sama dengan 0. Jika kita tidak menolak hipotesis delta sama dengan 0, maka rho-nya itu sama dengan 1, yang berarti bahwa kita memiliki unit root di mana data time series YT itu tidak stasioner. Maka kalau tidak stasioner, kita perlu differencing maupun transformasi box-box. Nah, ini selanjutnya kalau datanya tidak stasioner, yang pertama yaitu proses differencing. Pada model ARMA PH ketika dilakukan differencing di ARIMA PDH dengan model di bawah ini, yaitu YT sama dengan 1 plus V1 dikalikan YT-1 hingga VP dikurangi VP-1 dikalikan YT-P dikurangi VP YT-P-1 ditambah ET min theta 1 ET min 1 hingga theta Hi ET min Hi. Sehingga ketika sebuah data tidak stasioner, maksudnya data ini jika berupa ARMA, maka pemodelan ARMA ataupun AR atau IMA, maka pemodelannya itu bisa jadi ARI, IMA maupun ARIMA. Nah, untuk menentukan modelnya, apakah dia R atau MA atau ARMA, maka kita perlu melakukan plot ACF-PACF. Nah, di sini untuk menstasionerkan datanya, cara lainnya dengan transformasi box-box. Nah, bisa dilihat bahwa ketika lambdanya itu bernilai min 1, maka transformasinya nanti membentuk 1 per YT. Sedangkan kalau lambdanya itu minus 0,5, maka transformasinya seperti ini sampai kayak gini. Seperti ini transformasinya untuk transformasi box-box. Oke, selanjutnya, menentukan plot ACF-PACF untuk memodelkan datanya. Di sini suatu data pengamatan dikatakan stasioner jika data tersebut memiliki nilai mean dan variansi relatif konstan dari waktu ke waktu. Nah, rumus autokorelasi menurut Mulyana itu seperti ini, di mana rho K itu adalah koefisien korelasi pada lag ke K, dan X bar adalah rata-rata observasi. Untuk rumus fungsi autokorelasi parsial atau PACF-nya itu dituliskan dengan rumus seperti ini, di mana rho K-nya itu adalah nilai autokorelasi lag ke K. Nah, di sini untuk plot ACF dan PACF, ini bisa kita menggunakan software R ataupun yang lainnya. Jika nanti plotnya ini seperti ini, jika autokorelasi secara eksponensial melemah menuju 0, berarti terjadi proses RP. Nah, di sini maksudnya pada plot ACF-nya nanti menurun secara eksponensial, dan pada plot PACF-nya nanti kalau model R itu akan cut off. Nah, untuk yang B ini, jika autokorelasi parsial melemah secara eksponensial menuju 0, berarti terjadi proses MAHI. Nah, ini maksudnya plot PACF untuk MA itu adalah menurun secara eksponensial, sedangkan plot ACF pada MA itu akan cut off. Seperti itu. Terus untuk yang terakhir ini, jika keduanya melemah menjadi 0, maka model tersebut adalah gabungan dari R dan MA, yaitu ARMA. Nah, ini maksudnya pada plot ACF dan PACF nanti model ARMA itu akan turun secara eksponensial seperti itu. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Aulia Dizari. Saya akan mempresentasikan mengenai pendugaan parameter. Untuk pendugaan parameter ini ada dua metode, yang satu metode momen dan yang satu metode kuadrat terkecil. Yang pertama metode momen. Misal pada kasus ARMA 1,1 diketahui rumus rho K sama dengan 1 min theta
kali V min theta per 1 min 2 kali theta kali V plus theta kuadrat dikali theta K min 1 untuk K lebih dari 1. Nah, diingat bahwa rho 2 dibagi rho 1 itu sama dengan Pi. Kita dapat menduga Pi dengan Pi duga sama dengan R2 per R1. Selain itu, kita bisa selanjutnya menggunakan R1 sama dengan 1 min theta Pi duga dikali V duga dikurang theta per 1 min 2 theta V duga ditambah theta kuadrat. Untuk metode kuadrat terkecil, jadi model ARMA 11 di sini adalah ZT sama dengan V1 ZT-1 plus AT min theta 1 AT min 1. Nah, model ini dirubah dalam bentuk AT sama dengan ZT min V1 ZT min 1 plus theta 1 AT min 1 sama dengan ZT min V1 ZT min 1 ditambah theta 1. Nah, AT min 1 ini diganti jadi ZT min 1 min V1 ZT min 2 plus theta 1 AT min 2 sama dengan ZT min V1 dikurang theta 1 dikali ZT min 1 min V1 ZT min 2 plus theta 1 kuadrat AT min 2 dan seterusnya. Nanti AT min 2-nya diubah lagi jadi seperti yang di atasnya. Nah, model ini diubah menjadi non-linear dalam parameter. Dalam pendugaan parameter menggunakan iterasi dari model regresi, yaitu YT sama dengan nilai harapan YT bersyarat XTI aksen S ditambah ET sama dengan alfa 1 XT1 ditambah alfa 2 XT2 ditambah titik-titik sampai alfa P dikali XTP ditambah ET. Untuk T1, 2, sampai N, di mana ET ini menyebar IID normal dengan min 0 dan variansinya sigma E kuadrat dan bebas terhadap semua XTI. Nah, dengan MKT ini didapatkan alfa duganya itu sama dengan matriks X transpose dikali matriks X, lalu di-inverse, lalu dikali X transpose dikali Y, di mana begitu distribusi normal multivariat dengan parameter alfa dan varians alfa duga. Dengan varians alfa duga itu sama dengan sigma A kuadrat dikali matriks X transpose kali X transpose lalu di-inverse. Jumlah kuadrat dari minimum errornya itu adalah S alfa duga sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N, YT min alfa duga 1 XT1 ditambah alfa duga 2 XT2 ditambah titik-titik ditambah alfa duga kali P kali X alfa duga P XTP lalu dikuadratkan. Selanjutnya adalah pendugaan parameter. Pendugaan parameter juga bisa didapatkan dengan prosedur two-step yang dibahas oleh Miller and Wizard 1977. Tahap 1 yaitu diberikan suatu vektor dari dugaan awal nilai alfa, hitung residual awal nilai E yaitu sama dengan Y dikurang Y nilai awal dalam jumlah kuadrat residual. Nah, jumlah kuadrat residual itu bisa dicari dari nilai residual awal ditranspos dikali nilai residual awal sama dengan Y dikurang Y awal ditranspos dikali Y dikurang Y nilai awal, di mana Y nilai awal itu sama dengan F alfa awal adalah vektor dari prediksi nilai yang dicari dengan menggantikan parameter yang tidak diketahui dengan nilai dugaan awal. Duga model FXT alfa dengan orde ke-1 deret Taylor dari dugaan awal alfa. Nah, F alfa ini sama dengan F dugaan awal alfa ditambah matriks X alfa dikali theta, di mana theta sama dengan alfa dikurang alfa duga awal, dan matriks X alfa awal sama dengan XIJ adalah matriks N kali P dari turunan parsial pada alfa awal dugaan linear. Nah, XIJ ini sama dengan turunan FXT alfa terhadap alfa J, di mana T sama dengan 1, 2 sampai N, dan J sama dengan 1, 2 sampai P. Selanjutnya kita hitung tetanya sama dengan matriks X alfa awal ditranspos dikali matriks X alfa awal, lalu di-inverse, lalu dikali X matriks alfa awal, lalu dikali E awal atau residual awal sama dengan theta 1, theta 2 sampai theta P transpose.
Catat bahwa untuk model linear matriks X, alfa awal adalah tetap dan sama dengan X matriks X. Untuk model nonlinear, matriks X alfa awal berubah dari iterasi ke iterasi. Nah, ini, karena ini ARMA 11, jadi ARMA 11 ini masuk ke model nonlinear, yaitu X matriks alfa awal. Maka dari itu matriksnya ini berubah dari iterasi ke iterasi. Untuk tahap kedua yaitu cari penduga kuadrat terkecil yang baru, yaitu alfa duga sama dengan alfa awal ditambah theta. Dan sesuai jumlah kuadrat alfa duga, kita ketahui bahwa theta i pada theta merepresentasikan perbedaan atau perubahan pada nilai parameter. Untuk nonlinear model, step 2 hanya mengarah pada nilai dugaan yang baru untuk iterasi selanjutnya. Iterasi dihentikan jika sudah konvergen dengan perbedaan tahap 1 ke i+1, misalnya 0,00001. Perkenalkan, nama saya Tenti Amelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagnosis model. Nah, setelah tadi kita berhasil mengestimasi nilai-nilai parameter dari model ARIMA yang ditetapkan sementara, selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan diagnostik untuk membuktikan bahwa model tersebut cukup memadai dan menentukan model mana yang terbaik digunakan untuk ramalan. Pemeriksaan diagnostik ini dapat dilakukan dengan mengamati apakah residual dan dari model terestimasi merupakan proses white noise atau tidak. Model dikatakan memadai jika asumsi dari error memenuhi proses white noise dan berdistribusi normal. Nah, untuk pemeriksaan yang mudah dengan menggunakan uji L-Young's box, yaitu QP sama dengan T kali T plus 2, sigma I sampai P dari PI, dari rho I top I kuadrat dibagi T min I. Untuk uji ini kita menggunakan hipotesis nolnya itu tidak ada autokorelasi dan hipotesis satunya itu terdapat autokorelasi. Selanjutnya, uji kenormalan errornya dapat kita gunakan untuk memeriksa apakah suatu proses error berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan dapat dilakukan dengan uji Geiry dengan hipotesis H0-nya error berdistribusi normal, H1-nya error tidak berdistribusi normal. Taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 5%. Dengan statistik uji Geiry, Z sama dengan A min 0,7979 dibagi 0,2123 dibagi T bar. Nah, konstanta di sini 0,7979 dan 0,2123 itu adalah konstanta untuk mencapai kenormalan. Selanjutnya, A tadi itu merupakan SAD dibagi T bar dikali SSE, di mana SAD itu merupakan jumlah absolute deviasi, sedangkan SSE itu merupakan jumlah kuadrat error. X adalah 1 per T, sigma T sampai T besar dikali XT. Dan SSE itu merupakan sigma T sampai 1, sigma T 1 sampai T, XT kuadrat min TX kuadrat. SAD itu merupakan sigma T 1 sampai T, XT min X. H0 ditolak jika Z hitungnya besar dari min Z alfa per 2. Nah,
Pada pemeriksaan diagnostik modal ini, apabila dijumpai penyimpangan yang cukup serius, maka harus dirumuskan kembali model yang baru. Selanjutnya, estimasi dan dilakukan pemeriksaan kembali. Perkenalkan, nama saya Balkis Firdausi akan melanjutkan. Setelah itu dilakukan peramalan untuk memprediksi masa depan dari data masa lalu. Metode yang digunakan adalah meminimumkan jumlah kuadrat peramalan. ARIMA Forecasting Model ARIMA 111. Peramalan pada periode 1, 2, dan L. Pada penduga YT1 sama dengan 1 plus V dikali YT min V kali YT min 1 plus theta 0 dikurangi theta ET. Sampai dilanjut pada penduga YT L sama dengan 1 plus P dikali penduga YT dikali L min 1 dikurangi P penduga YT dikali L min 2 plus theta 0. Pada ARIMA Forecasting Model ARIMA 111, yaitu lanjutannya error peramalan pada lead time L, yaitu ET L sama dengan ET plus L plus C1 ET plus L min 1 ditambah C2 ET plus L min 2 hingga CL min 1 ET plus 1 untuk L lebih dari 1. Nilai harapan ETL sama dengan 0 untuk L lebih dari 1. var ETL sama dengan sigma E kuadrat jumlah dari CJ kuadrat untuk L lebih dari 1. ARIMA Forecasting Model ARIMA 011 atau IMA 11, yaitu penduga YTL sama dengan penduga YTL min 1 ditambah theta 0 dikurangi theta ET. Penduga YT1 sama dengan 1 min theta dikali YT plus 1 min theta dikali theta YT min 1 plus 1 min theta dikali theta pangkat 2 dikali YT min 2 ditambah sampai theta 0 sama dengan 0. ET L sama dengan ET plus L ditambah 1 min theta dikali ET plus L min 1 ditambah 1 min theta dikali ET plus L min 2 ditambah sampai 1 min theta dikali ET plus 1 untuk L lebih dari 1. Untuk var-nya, ETL-nya sama dengan sigma E kuadrat dikali 1 plus L min 1 dikali 1 min theta pangkat 2. CJ sama dengan 1 dikurangi theta untuk J lebih dari 0. Untuk ARIMA 022 atau IMA 22, penduga TL sama dengan 2 penduga YT L min 1 ditambah penduga YT dikali L min 2 ditambah theta 0 untuk L lebih dari 2. Untuk penduga YT2 sama dengan 2 YT dikali 1 dikurangi YT plus theta 0 dikurangi theta 2 ET min 1. Dapat dilanjutkan penduga YTL sama dengan A plus BL ditambah theta 0 per 2 dikali T pangkat 2 di mana A-nya 2 penduga YT kali 1 tambah penduga YT2 ditambah sigma 0 dan B-nya penduga YT2 ditambah penduga YT1 ditambah 3 per 2 sigma 0.
Ya, perkenalkan, nama saya Marco Amadeo. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara dari kelompok kami atau step by step dari kelompok kami untuk mendapatkan model terbaik untuk data yang kita pakai. Pertama, kita load dulu library-nya. Ini ada library TSA dari Tungzichan sama library forecast. Kita load juga datanya comma separated value, jadi kita pakai editor CSV. Kita view datanya. Nah, data ini adalah data tentang banyaknya perempuan yang lahir pada di suatu kota di UK pada tahun 1959. Data ini adalah data dengan frekuensi daily. Jadi per hari dicatat terus apa namanya ini. Data ini kita temukan di mana, di machine learning master.com. Dari sini sumber datanya. Nah, kita lanjut ke analisisnya. Pertama kita lihat dulu, kita bikin objek time series dari data kita ini, dari births-nya, dari berapa banyak perempuan yang lahir pada satu hari itu. Frekuensinya karena dalam satu tahun kita kan nggak tahu, ada yang leap year, ada yang 366, ada yang 365, maka kita pakai frekuensinya 365,25, di totalnya dibagi 4. Kita lihat sekarang autoplot X. Nah, dari autoplot X-nya ini, dari plot time series-nya ini, kita bisa lihat bahwa tidak ada tren yang begitu signifikan, tetapi tidak juga ada ya seasonality juga kan. Jadi kayak datanya stasioner aja gitu loh. Untuk memastikan apakah ada seasonality apa tidak, kita pakai augmented decoupler test, ADF test. Nah, dari sini kita kan punya H0 yang berisi tentang adanya unit root, ya kan. Unit rootnya sama dengan 0, maaf. Unit rootnya sama dengan 0, p-value kita kurang dari 0,01, jadi kita dapat simpulkan bahwa kita tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Nah, kalau kita memiliki cukup bukti untuk menolak H0, berarti kita mendapatkan data yang stasioner karena unit rootnya tidak sama dengan 0, ya kan. Baik, kita tahu nih datanya stasioner, jadi kita tidak perlu melakukan differencing lagi untuk mendapatkan data yang stasioner. Terus kita lihat untuk mengecek ordonya. Sekarang kita lihat ACF-nya. Dari ACF, lalu kita lihat PACF-nya. Dilihat sekilas, antara ACF dan PACF tidak ada satu yang untuk menentukan ordo dalam AR atau MA models. Jadi hanya ada satu komponen AR dan atau salah satu komponen MA, itu kita lihat dari ACF dan PACF-nya. Jika misalkan salah satunya menurun dan salah satunya tidak signifikan pada lag kesekian, ya dapat kita simpulkan bahwa model ini adalah model satu komponen aja, satu komponen AR atau satu komponen MA. Tapi dari dua plot ini, kita lihat lagi, ACF-nya seperti ini, menurun signifikan lagi, menurun signifikan lagi. ACF-nya juga sama seperti itu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah mixed model yang memiliki komponen AR dan juga komponen MA. Nah, maka dari itu dalam bukunya Cryer, Tungzichan yang ngarang itu, dijelaskan bahwa untuk mengetahui ordo pada model tentatif itu kita dapat menggunakan extended ACF. Nah, function ini EACF kita gunakan bentar. Nah, dari sini kalau kita mau lihat secara parsimoni, jadi kita mau lihat model dengan parameter yang paling sederhana dengan menghasilkan relasi yang paling tinggi, kita bisa mulai dari ARMA 11 ini 11. X itu berarti dia tidak memenuhi asumsi, yang O berarti dia memenuhi asumsi, terus ARMA 12, ARMA 13, dan seterusnya. Nah, untuk ini kita coba modelnya itu untuk ARMA 11 sama ARMA 12. Kita bikin modelnya, terus kita cek summary-nya. Untuk membandingkan model 1 dan model 2, model ketiga dan model keempat, model mana yang lebih baik daripada yang model yang lain, secara presisi, itu kita dalam time series kita gunakan AIC atau tidak BIC. Nah, di sini kita bisa lihat AIC-nya pada model 1, ARMA 11 itu adalah 2466,91 atau 11.
Lalu IC untuk model 2 adalah 2464,72. Jadi dari segi presisi aja, model 2 itu lebih tinggi tingkat presisinya dibandingkan model 1. Tapi karena IC-nya hanya beda sedikit, kita kadang tergantung lagi balik ke penelitiannya. Apakah presisi ini sangat-sangat penting? Jika iya sangat-sangat penting, maka model 2 jelas lebih baik pada model 1. Tapi jika tidak terlalu dibutuhkan presisi, mungkin kadang-kadang kita lebih memilih model yang sederhana, yaitu model 1, karena presisinya tidak terlalu beda jauh. Tapi di sini kita menggunakan model yang presisi lebih tinggi, karena kita asumsikan saja bahwa kita membutuhkan presisi yang lebih tinggi dalam kasus ini. Nah, setelah kita memiliki modelnya, kan model 1, model 2, kita harus mengecek dulu modelnya ini ada melanggar asumsi atau tidak, misalkan seperti normalitas pada residual ataupun juga autokorelasi pada residual. Autokorelasi ini biasanya krusial banget di time series karena dia kan leg T sama leg T-1 ada hubungannya apa tidak. Nah, kita lihat dulu. Nah, untuk ARMA 11 kita bisa lihat bahwa ini dari histogramnya ini bahwa distribusinya tidak ada yang skewed ataupun tidak ada yang mendekati distribusi lain. Ini adalah mendekati distribusi normal. Terus kita lihat dari time series plotnya, kita juga bisa lihat bahwa tidak ada trend ataupun seasonality dalam residualnya. Terus yang paling penting ini di sini LG testnya. Dari adjunct box testnya ini dapat dari ARMA 11 ya, di sini ARMA 11 p-value-nya itu lebih besar pada 0,05 alfa yang kita gunakan. Nah, berarti kalau hipotesis nolnya itu tidak ada autokorelasi yang signifikan antar model leg T dan leg T-1. Karena p-value kita lebih besar pada 0,05, berarti dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk penolakan nol, dan dapat disimpulkan bahwa pada model ARMA 11 ini tidak ada autokorelasi, berarti dia memenuhi asumsi non autokorelasi, berarti dia oke untuk digunakan. Kalau lihat dari model 2, model 2 dia sama, normality testnya bentuk distribusinya mengikuti normal, tidak ada seasonality maupun trend dalam residualnya. Lalu kita lihat p-value untuk hipotesisnya itu lebih besar, berarti dia lebih tidak memungkinkan untuk melanggar asumsi dan autokorelasi. Nah, dari sini menangnya model 2 terhadap model 1. Nah, untuk kita mengecek lagi, mari kita lihat pakai function AutoArima dari data kita X. Terus ini artinya kita mau melihat semua iterasi yang dia lakukan. Lalu kita argumen stationary ini untuk data stasioner, jadi kita tidak memodelkan terhadap data model ARIMA lagi, yang dimana ada difference-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi difference-nya selalu 0 di sini karena data kita stasioner tadi. Nah, kita lihat iterasi pertama dia pakai ARMA 22. Nah, IC-nya infinity, ini gede banget, berarti nggak mungkin dipakai kan. ARMA 00, ARMA 1, ARMA 01, dan seterusnya. Dari sini kita lihat now refitting the best model with approximation, itu berarti ARMA 12. Nah, berarti cocok dengan model kita yang kedua kan, yang ini tadi. Nah, ARMA 12 ya IC-nya juga sama, 246,892. Nah, berarti kalau kita mementingkan presisi, dapat kita simpulkan bahwa model terbaik untuk data ini adalah ARMA 12. Nah, untuk melakukan forecasting untuk 100 hari di tahun 1960, kan nanti ini kan datanya harus 959 ya kan, sampai akhir tahun. Nah, kita lakukan forecast. Nah, untuk kita lihat future fall. Nah, kita lihat. Jadi pada tahun baru ya, pada hari pertama pada tahun 1960,
kita bisa memprediksi bahwa ada 43 atau 44 anak perempuan yang lahir di suatu kota di UK ini. Kalau kita lihat dari selang kepercayaannya, kita yakin 95% atau dengan taraf kesalahan 5% bahwa jumlah anak perempuan yang lahir di suatu kota di UK pada hari pertama di tahun 1960 adalah mulai 30 sampai 31 sampai dengan 57 sampai 58. Untuk kita lihat plottingnya lebih jelas lagi, kita bisa pakai auto plot feature fall. Nah, di sini ini point estimation-nya. Ini adalah confidence interval untuk 80%, ini adalah confidence interval untuk 95%. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.